Panik, panik, panik. Bukan cuma mafia lokal yang gemetaran. Kabarnya, kebijakan baru Indonesia ini sukses bikin Singapura ketar-ketir. Lewat sistem ekspor satu pintu yang dipasang super ketat, Presiden Prabowo menutup habis celah laporan palsu dan penyelundupan hasil bumi Indonesia. Lantas, apakah ini awal kebangkitan kedaulatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya? Ya udah, daripada kita penasaran, yuk kita cek faktanya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Milik Nikel, bangsa Indonesia. karet, semuanya. Kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu. Ekspor satu pintu. Kita dirikan PT DSI, Betul. Danantara Sumber Daya Indonesia. Kita dirikan PT DSI mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Betul. Banyak yang nyinyir, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Yang benar. Sumber daya alam satu pintu. Proses ini semua akan membuat kita benar-benar paham benar kemana uang kita. Betul. Kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia. Resmi kontrak harganya 15.000 per kilo. Pada harga internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Yang nikmati 13.000, hampir 50%. Untungnya kekakean yang menusuk hati kita. Betul. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Laporan dari saudara Rozan, CEO dari Danantara, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Betul. Sebelum ada PT DSI, perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Hampir menyatu. Karena kita tegas. Meneruskan praktek ini praktek penipuan. Meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Singapura ketar-ketir nih, gara-gara Indonesia mulai ekspor sawit sendiri. Indonesia bersiap memasuki babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah menerbitkan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferroalloy yang dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Sebelumnya ekspor dilakukan langsung oleh masing-masing perusahaan, di mana produsen bisa berkontrak dengan pembeli luar negeri menentukan jalur penjualan, harga, dan dokumen ekspor sendiri sepanjang memenuhi izin pemerintah. Sementara dalam aturan baru, negara menjadi pengendali utama. Pemerintah beralasan kebijakan ini diperlukan untuk menutup praktik under invoicing, memperkuat penerimaan negara, menjaga devisa hasil ekspor, dan memastikan harga komoditas Indonesia tidak lagi mudah dimainkan pihak luar. Kebijakan ini tentu saja langsung mengguncang pasar. Salah satunya yang sangat terdampak ialah Singapura, karena selama puluhan tahun perusahaan besar di Indonesia jualan sawit lewat mereka. Lalu merekalah yang kemudian menjual ke banyak negara dengan keuntungan sampai 3 kali lipat. Kebijakan baru ini tentu saja bikin mereka ketar-ketir karena sebagian besar pendapatan negara ialah dari perdagangan internasional. Sementara mereka nggak punya sumber daya alam. Makanya ini juga yang mungkin bikin Singapura ngamuk habis-habisan dan tarik uangnya. Jadi langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under invoicing, artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah. Diselundupkan. Jadi habis itu beliau nanya saya juga tuh, coba kamu pelajarin. Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya ambil secara random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya itu biasanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi nggak langsung. Mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya perusahaan dia juga. Harganya kita koreksi, harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya, pajak pendapatan juga separohnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa lebih sedikit dan diparkir di luar negeri. Tadinya saya pikir ya udah Pak, kita hajar aja, kita tegakkan pengawasan di lapangan, bea cukai dan lain-lain. Bea cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI kalau Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu
ke pasar dunia. Sip. Dengan approach seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Untuk saya Sudah untuk hilang. income saya bisa naik 2 kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Betul, kita Tapi sangat apa kaya. yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita Ya, yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, ya. yang keluar adalah 343 miliar. Wow, 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 wow. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia Ya. adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian. Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil. Betul, Gaji-gaji aparat penegak hukum kecil. betul. Gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Ya, Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Penipuan. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Setuju. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain. Betul. Ditentukan di negara lain. Betul. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi. Ya, Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi Ya. berdasarkan hilirisasi. Betul. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Voicing ini kok bisa ketahuan? Ketahuan, Mas. Ya. Kenapa? Karena dia bisa bohongi atau dia bisa kong kali kong dengan otoritas kita di dalam negeri di Indonesia, tapi dia tidak bisa membohongi dokumen asli di saat dia kirim ke negara tujuan. Jadi dia bisa ekspor 100 ngaku 20 di sini, ekspor 1 triliun ngaku 200 miliar di sini, Waduh. tapi di sana nggak bisa. Makanya kalau Anda lihat sumber beritanya ini, sumber datanya ini dari UN Comtrade, Ya. United Nation Comtrade, Commercial Trade. Jadi ada tukang catatnya. Nanti saya bisa kasih data bagaimana kita under invoicing selama 30 tahun dengan negara Kenya saja. 1 miliar dolar ngakunya di dalam negeri, ternyata Kenya, ini contoh ini. Ya. Contoh ekspor sawit selama 2015 sampai 2024. Selama 9 tahun. Ya. 9 tahun. Ketiga negara-negaranya enye-enye lah Kenya ini ya kan. Dilaporkan 1 billion dollars atau 16 triliun. Ya. Sementara Kenya mencatat itu sebetulnya 2,9 billion dollars. Bayangkan, hampir 3 kali lipatnya. Hampir Itulah 3 yang kali kemudian lipat. melatar belakangi bahwa ekspor ini harus satu pintu dan memastikan hasil ekspornya kemudian uangnya ditaruh di Indonesia. Kalau transfer pricing, adik-adikku, transfer pricing itu dia ekspor ke perusahaan dia sendiri di luar negeri, kemudian harganya dikurangi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, faktor pengali pajaknya jadi lebih rendah itu. Ya. Ini yang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Ini yang tidak sedang dikerjakan oleh presiden-presiden terdahulu dan sekarang dikerjakan oleh Presiden Republik Indonesia sekarang yang ke-8, namanya Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ditotal dari 200 negara sak dunia ini kira-kira berapa? Makanya kuliah mahal, makanya gaji guru kecil, makanya jalan banyak yang rusak. Karena hak negara atas sumber daya yang harus diterima oleh negara, itu kemudian tidak diterima dengan penuh. Betul. Berapa nilainya? Totalnya kita kehilangan potensi dari under invoicing itu 15.000 triliun. Wow, Ini wow, 15.400 triliun adik-adikku semua. Jadi alih-alih kita ini ngomongin pengeluaran, kita harus stop kebocoran ini. Betul. Demi Anda semua bisa kuliah dengan lebih murah atau bahkan gratis, gaji guru kita naikkan, gaji aparat kita naikkan, kemudian bansos sekolah kita perbaiki semua karena duitnya ada. Jadi fundamental sekali yang dikerjakan oleh presiden kita ini gitu loh. Ya. Bayangkan 15.400 APBN kita itu 3.800 Mas. Apa yang bisa kita kerjakan dengan duit sebanyak ini? Apa deh? Udah apa aja bisa dikerjakan. Kita kirim astronot ke bulan juga bisa. Kita bikin pabrik juga bisa. Kita Betul. bikin smelter, kita bikin pabrik, hilirisasi, bikin kebun, bikin apa saja bisa. Betul. Masalahnya kita selama ini selalu bilang anggarannya nggak ada. Bukan anggarannya nggak ada, anggarannya selama ini tidak pernah ada karena potensi pendapatan negara selama ini ternyata dicuri, ternyata Dicuri. tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia, tidak dinikmati oleh kita yang duduk di sini. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita teruskan? Tidak. Apakah kondisi ini mau kita teruskan?
Kalau tidak, jawabannya adalah kita harus support kebijakan yang ini, kebijakannya presiden kita ini harus kita support, kita lindungi, dan harus kita pastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, sehingga kita punya uang yang cukup untuk membiayai semua apa yang perlu dibiayai di Republik ini. Terbaik. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan faktanya, gimana tanggapan teman-teman? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik, kita tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman, setelah kita mendengarkan faktanya tadi, mengenai kebocoran kekayaan negara rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Bayangkan teman-teman, angka kerugian negara akibat permainan ekspor dan penyelundupan mencapai sekitar 15.000 triliun. Sebuah angka yang sangat fantastis dan sulit dibayangkan oleh rakyat kecil seperti kita teman-teman. Teman-teman, bagi masyarakat awam, angka belasan ribu triliun itu bukan sekedar tumpukan kertas laporan keuangan, melainkan bayangan tentang ribuan sekolah yang bisa dibangun, jalan-jalan desa yang mulus, dan fasilitas kesehatan yang gratis dan berkualitas. Tidak hanya itu teman-teman, andaikan uang sebanyak itu tidak hilang begitu saja, maka akan ada subsidi yang lebih banyak. Bahkan, mata uang rupiah kita akan menjadi kuat. Oleh karena itu, harga bahan pokok akan menjadi stabil dan terjangkau. Teman-teman, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Selama puluhan tahun, kekayaan alam kita yang berlimpah ruah seolah habis dikuras oleh oknum-oknum pengusaha nakal yang bekerja sama dengan oknum pejabat. Teman-teman, ketika rakyat kecil diminta untuk taat bayar pajak dari gaji yang pas-pasan, di tingkat atas justru terjadi manipulasi laporan secara masif. Ini bukan lagi sekedar masalah kelalaian administrasi, melainkan sebuah bentuk penipuan dan pengkhianatan nyata terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Teman-teman, salah satu kecurangan paling fatal yang diungkap oleh Presiden Prabowo tadi adalah praktik under invoicing atau pemalsuan nota penjualan. Banyak pengusaha yang membuat perusahaan cangkang di luar negeri. Ketika mereka mengekspor hasil bumi seperti kelapa sawit, batu bara, atau nikel dari Indonesia, mereka menjualnya ke perusahaan mereka sendiri di luar negeri dengan harga dan jumlah yang sengaja diketik jauh di bawah angka sebenarnya. Bahkan perbedaannya seringkali mencapai 50%. Sebagai contoh teman-teman, barang yang dikirim dari pelabuhan Indonesia sebenarnya berjumlah 10.000 ton. Tetapi yang dilaporkan ke petugas hanya 5.000 ton. Sisanya diselundupkan atau disembunyikan dalam catatan palsu. Kebohongan ini mungkin bisa lolos di pelabuhan kita karena adanya permainan uang di bawah meja. Tetapi pencatatan di negara tujuan yang dicatat oleh lembaga internasional seperti PBB tidak bisa dibohongi teman-teman. Kerugian raksasa inilah yang membuat kas negara kita terus menipis, sementara kekayaan alam kita terus digerus sampai habis. Teman-teman, untuk menghentikan permainan kotor under invoicing ini, pemerintah melangkah lebih jauh dengan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu berbasis digital. Bagi rakyat awam seperti kita, teman-teman, sistem ini ibarat sebuah gerbang utama yang dijaga oleh sistem komputer canggih, bukan lagi oleh manusia yang bisa dibujuk atau diajak kompromi. Teman-teman, lewat kebijakan ekspor satu pintu ini, semua data terintegrasi. Seluruh dokumen ekspor, mulai dari Kementerian Perdagangan, Perpajakan, Bea Cukai, hingga otoritas pelabuhan, diintegrasi ke dalam satu platform digital nasional yang sama.
Pengusaha tidak bisa lagi membuat laporan yang berbeda-beda di setiap instansi. Teman-teman, dengan kebijakan ini pula memangkas interaksi tatap muka. Sistem digital memotong habis pertemuan langsung antara pengusaha dan petugas lapangan karena pemeriksaan dokumen dilakukan secara otomatis oleh sistem. Celah untuk tawar-menawar harga, memberi uang pelicin, atau menyogok petugas di pelabuhan otomatis tertutup rapat. Lalu selanjutnya teman-teman, pelacakan data secara real time. Jumlah, volume, dan harga barang yang keluar dicatat secara transparan dan bisa dicocokkan langsung dengan data di negara tujuan ekspor. Jika ada perbedaan laporan, sistem akan langsung mengunci transaksi tersebut. Wah, ini merupakan langkah yang sangat hebat dan cerdas teman-teman. Dengan kebijakan satu pintu ini teman-teman, meja negosiasi di bawah meja yang selama bertahun-tahun dinikmati oleh para mafia ekspor, kini diganti oleh sistem komputer yang jujur dan tidak kenal istilah orang dalam. Teman-teman, masalah kebocoran ini tidak akan terjadi begitu lama jika pintu-pintu pengawasan di negara kita bekerja dengan jujur dan ketat. Sorotan tajam terhadap lembaga pengawas seperti Bea Cukai adalah hal yang sangat beralih alasan. Sejarah bahkan mencatat, pada masa lalu pemerintah pernah mengambil langkah ekstrim dengan menyerahkan urusan pemeriksaan Bea Cukai kepada pihak swasta atau outsourcing karena tingkat kebocoran internal yang sudah sangat parah. Hasilnya pendapatan negara justru melonjak drastis. Teman-teman, salah satu ironi paling menyakitkan yang kita hadapi selama ini adalah status Indonesia sebagai penghasil komoditas utama dunia, tetapi harga jualnya justru ditentukan oleh bangsa lain. Kita teman-teman adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan memiliki cadangan nikel yang sangat melimpah. Tapi anehnya teman-teman, pasar luar negeri yang mengatur beberapa harganya yang harus kita terima. Jadi kita yang punya barangnya, harganya ditentukan orang lain. Itu sangat ironis teman-teman. Langkah tegas untuk menentukan harga jual sendiri di dalam negeri adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang sejati. Jika negara-negara luar tidak mau membeli hasil bumi kita dengan harga yang adil, lebih baik bahan tambang dan kekayaan alam itu biar disimpan aman di dalam tanah untuk masa depan anak cucu kita teman-teman. Menjual murah hasil bumi demi keuntungan sesaat, maka sama saja kita mengorbankan masa depan bangsa ini sendiri teman-teman. Teman-teman, rakyat Indonesia tidak butuh hanya pidato sih. Rakyat Indonesia butuhnya aksi. Bagi masyarakat awam yang setiap hari berjuang mencari nafkah, mengungkapkan data kebocoran dan penerapan kebijakan ekspor satu pintu ini harus diiringi dengan tindakan hukum yang tegas di lapangan. Bicara jujur kepada rakyat adalah awal yang baik, tetapi penegakan hukum adalah kunci utamanya. Kami sebagai rakyat sudah sangat lelah melihat pemandangan di mana aturan hukum terkesan keras kepada masyarakat kecil, tetapi melunak ketika berhadapan dengan raksasa ekonomi dan mafia ekspor. Pengusaha yang terbukti melakukan manipulasi laporan dan merugikan negara triliunan rupiah tidak boleh hanya diberikan sanksi denda. Mereka harus diseret ke meja hijau, diberi hukuman berat, dan seluruh aset hasil kejahatannya wajib disita untuk dikembalikan ke kas negara. Teman-teman, masyarakat juga harus tetap kritis dan bersatu. Jangan sampai perhatian publik tentang isu kebocoran ekonomi yang maha besar ini dialihkan oleh isu-isu kecil yang sengaja diciptakan untuk memecah belah warga. Ketika rakyat sibuk bertengkar karena urusan perbedaan politik, maka para mafia ekspor dan oknum koruptor justru bertepuk tangan karena aksi mereka aman dari pengawasan publik. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai rakyat harus bersatu, jangan mau diadu domba teman-teman. Sudah saatnya kita bergandengan tangan, kita menjaga kedaulatan ekonomi negara kita. Teman-teman, tidak akan nasib suatu bangsa berubah jika bangsanya tidak mengubahnya sendiri. Jika kita ingin
melihat seluruh bangsa Indonesia sejahtera. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, tidak ada lagi orang tua yang tidak bisa ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya, tidak ada lagi jalanan yang rusak. Maka kita sebagai rakyat harus bersatu. Kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang baik, yang pro rakyat. Teman-teman, mengkritik pemerintah sangatlah boleh, tapi jangan pernah kita mencaci maki, karena itu hanya akan membuat kegaduhan. Jangan mau diprovokasi oleh hoak-hoak murahan, teman-teman. Kita sebagai rakyat harus cerdas. Buat apa kita bermusuhan? Buat apa sesama rakyat saling mencaci maki? Tidak ada gunanya, teman-teman. Kekuatan kita hanya satu, yaitu persatuan. Oleh karena itu, saya membuat channel ini. Semoga dengan saya membuat konten-konten tentang persatuan, semoga kita bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu, kita bergandengan tangan demi Indonesia yang lebih baik, demi anak cucu kita. Teman-teman, oleh karena itu saya minta selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, kitalah pemilik asli tanah air ini. Kitalah yang harus menjaganya. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Irham, host Keset Politik, undur diri. Merdeka, merdeka, merdeka.